Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada minggu pagi ini untuk memulai ibadah kita. Kasih setiamu yang ku rasakan
rasakan Tuhan, kami rasakan setiap kebenaran-Mu atas kami jemaat-Mu RPC Tuhan. Hingga saat ini Engkau bisa Tuhan, Engkau bisa memberikan tempat ini untuk kami beribadah. Itu semua bila bukan dari kehendak-Mu, itu tidak akan pernah terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan itu bukan hanya sebuah kebetulan, tapi memang Engkau menyediakan untuk kami beribadah ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Seperti lagu yang baru saja kami naikkan Tuhan, kami tidak bisa membalas apapun terhadap apa yang telah Engkau berikan semuanya ini kepada kami Tuhan. Yang hanya kami bisa lakukan hanyalah menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami memiliki kerinduan, biarlah hati kami sadar Tuhan betapa Engkau menyayangi kami Tuhan, betapa Engkau sungguh setia terhadap kami. Meskipun terkadang kami lagi dan lagi berbuat kesalahan, kami terkadang meninggalkan Engkau, kami terkadang melupakan Engkau, dan kadang bahkan kami sampai kecewa terhadap-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, pulihkan Tuhan hati setiap kami Tuhan, pulihkan Tuhan hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami dapat memuliakan, memuji nama-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini tidak bisa hadir karena lemah tubuh ya Bapa. Biar Engkau datangi satu persatu mereka Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat sembuh dan nantinya mereka dapat bergabung beribadah bersama kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami santap syukur Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, orang kelas shalom. Sudah lama kita tidak pernah kumpul seramai ini ya, biasanya kan cuma sedikit. Maka dari itu pagi ini kita harus lebih semangat daripada minggu-minggu sebelumnya. Maka dari itu mari kita semua bangkit berdiri, mari kita pujikan nama Tuhan.
sudah memperhatikan untuk mendengarkan firman-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setia padamu, kau menanti janji-Mu. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu.
satu-satunya pengharapan, satu-satunya Allah yang kami sembah, kami muliakan. Melalui kehidupan kami, segenap keberadaan kami. Terima kasih untuk waktu yang terindah kami boleh ada di tempat ini, Bapa. Semua karena anugerah, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini untuk jam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan. Kami juga mau serahkan di dalam tangan anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami, roh, jiwa, tubuh kami sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Ruangan tempat kami bersekutu pun Tuhan sudah sucikan dengan kuasa darah Yesus. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk itu ambil bagian. Roh yang membuat ngantuk, kami patahkan kuasanya. Roh yang membuat kami tidak memperhatikan, kami patahkan kuasanya. Roh yang tidak menjadikan kami tidak bisa konsentrasi, kami patahkan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang beracara saat ini, urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri awal sampai akhir jam pemberitaan ini. Biar kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Luar biasa sekali pagi hari ini ya. Suasana yang indah, suasana yang menyenangkan setelah hampir lebih dari setengah tahun ya Bapak Ibu Saudara. Ya kira-kira setengah tahun, Maret sampai September, 6 bulan ya kita bertapa di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada Jemaat RBC yang sudah diteguhkan, ditahbiskan ya, menjadi Jemaat lokal atau gereja lokal. Khususnya juga kepada Pendeta Yeremia Krismanto yang sudah diteguhkan, ditahbiskan menjadi Gembala Sidang di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya tidak lepas, tidak luput dari rencana Allah. Amin. Ya, semuanya tidak bisa terlewatkan dari rencana Allah. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya. Nah, demikian juga dengan jalan yang sudah dibuka untuk RBC ini, saya percaya satu hari Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Nya melalui jemaat di tempat ini. Beri kemuliaan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah berdoa kepada Tuhan. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau kita mendengar kata berdoa, apa yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara? Saudara jangan takut salah, saya tidak pernah nyalain orang. Ya. Tatan, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar tentang berdoa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Say hello, hello Tuhan, gitu ya. Oke, Pak Kris. Sama. Tidak boleh sama. Kata Pak Gembala tidak boleh sama. Katanya udah takut ditanya. Klasik paling enak sama Pak. Jadi tidak salah-salah kabeh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Dulu ketika saya mendengar atau memikirkan tentang berdoa, saya berpikir tentang apa yang sudah saya butuhkan dan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Makanya dulu kalau saya berdoa itu seperti saya menyodorkan list kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh jodoh Tuhan, yang matanya belok Tuhan. Saya butuh jodoh Tuhan, pasangan yang sepadan dengan saya. Karena saya rambutnya sedikit, minta yang rambutnya banyak Tuhan.
mungkin ketika seseorang sudah masuk di dalam keluarga, rumah tangga, ya, biasanya kalau sudah dapat jodoh kan dikasih jodoh, ya, kalau sudah dikasih jodoh kan menikah. Nah, ketika menikah kan pokok doanya sudah beda lagi, saudara. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya banyak kebutuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali doa kita ini menjadi doa yang kayak orang laporan sama Tuhan. Tuhan, ini saya hanya ngutip Adam, di sini tidak ada, tenang aja saudara. Ya. Istri yang kau kasih ini Tuhan, jebule cerewet banget Tuhan. Nanti si istri juga begitu. Ketika berdoa, Tuhan, kok beda ya Tuhan? Dulu waktu pacaran lembut, dulu waktu pacaran sabar, kok sekarang begitu sudah menikah Tuhan, kok lembutnya hilang ya Tuhan, kok jadi tidak sabaran. Atau mungkin kalau dulu kayaknya sayang, kok sekarang kok sudah tidak lagi sayang ya Tuhan. Berdoa itu sepertinya kita ini hanya mengungkapkan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Terus pertanyaannya, apakah salah kalau kita berdoa seperti itu? Tidak salah. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, karena itu menjadi apa yang menjadi ganjalan-ganjalan kita. Dan ingat, Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita. Tuhan itu jangan saudara gambarkan seperti bapak saudara yang kereng. Pak, wah tidak berani. Ada banyak anak-anak yang ketika mau ngomong sama bapaknya melalui perantara. Ya, makanya ada gereja-gereja yang pakai pengantara, saudaraku. Tidak berani ngomong sendiri sama bapaknya, ada pengantaranya. Lah kalau di dalam keluarga rumah tangga seringkali mama yang jadi pengantara. Mah, ngomong ke papa, mah, apa toh motorku susah, apa tidak enak. Loh, lah ini bantu tuh kok ke Vario kok saya kira enak gitu itu. Oh, mah, lah mungkin ini kocok-kocokku Vario ini motornya mau wedok, mah. Lah terus masih apa? Ninja, mah. Ninja ada sih coba jengkelnya loh, mah. Tidak berani ngomong sendiri sama bapaknya. Kenapa? Karena konsep bapak yang galak, bapak yang mengerikan, bapak yang menakutkan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu menjadi satu hal yang menakutkan. Seperti anak-anak ketika mau datang kepada bapaknya, sudah berpikir dulu. Ya, sudah berpikir dulu, alah paling rakyat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini tidak ada yang kayak gitu. Bapak-bapaknya mandi semua. Apalagi kalau bapaknya ini kayak Pak Yer. Gitu, kayak Pak Gembala kita ini. Orang-orang balung ini loh ini saudara. Tidak banyak. Artinya itu lembut sekali. Ya toh. Sampai-sampai dia mengatakan, aku kita lagi belok dari rumah. Tapi ya itu dia hanya joke saja, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Tatan tadi, doa itu adalah komunikasi. Komunikasi itu hubungan pembicaraan, hubungan pembicaraan, hubungan yang manis, ya, hubungan yang indah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dahulu tidak mengenal Bapa kita sehingga kita ini hanya terkonsep berdoa itu hanya monolog atau perkataan pembicaraan sepihak. Perkataan pembicaraan sepihak itu ya kayak tadi. Kita bawa list doa kita. Tuhan sudah bayar listrik Tuhan. Ini sudah waktunya untuk bayar angsuran motor Tuhan. Angsuran motornya sudah hampir nyampe Tuhan. Duitnya belum ada Tuhan, ini gimana ini Tuhan? Ya, nanti kalau sudah doa Tuhan belum ngomong sudah amin dulu saudara. Ya jadi Tuhan juga terima kasih Tuhan, amin. Padahal Tuhan ngomong, wis tak ganti mobil loh, malah dia amin, amin dulu. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi doa itu merupakan komunikasi yang manis atau hubungan pribadi.
hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh katakan intimasi kita dengan Tuhan, ya, seperti suami istri. Suami istri itu seringkali ngomong-ngomong sama suaminya atau istrinya, ya. Ya, kadang-kadang ya ada sih suami kalau dijak ngomong angel. Begitu sudah masuk rumah, masuk kamar itu menunggu. Ya ada. Apalagi zaman akhir ini, saudara. Kalau sudah pegang gadget masing-masing, istrinya pegang handphonenya, suaminya pegang handphonenya, udah tidak kenal yang lain. Ya. Di kamar wis koyoke serak ngomong liya begitu, sudah tidak ada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan satu hubungan pribadi, hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Dan doa juga merupakan satu ibadah. Ibadah itu berbakti. Makanya kalau kita dikatakan hari Minggu itu kebaktian, maksudnya ibadah. Berbakti. Berbakti maksudnya apa? Berbakti maksudnya menyukakan hati pasangan. Istri-istri berbakti kepada suaminya, anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Artinya mereka menyukakan hati dari yang bersangkutan. Nah, demikian juga pertanyaannya sekarang dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Apakah kita ini sudah intim dengan Bapak kita? Apakah kita ini sudah berbakti, ya, beribadah kepada Bapak kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya tidak terlalu panjang, kita baca dulu aja di dalam nats pembacaan kita. Keluaran pasal yang ke-8, jadi saya dikasih ayat ini. Keluaran 8, mestinya ayat 20 sampai 32, tapi menurut saya kepanjangan. Jadi saya baca aja Ulangan pasal yang ke-8, ayat 20 sampai ayat 23. Ya, Ulangan pasal 8 ayat 20 hingga ayat 23. Karena ini sudah mewakili dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari kejadian ini adalah ketika Tuhan ingin membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, supaya bangsa ini bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya singkat ya. Jadi Tuhan kepingin bangsa itu keluar dibawa dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kita bisa pelajari tentang berdoa, yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu merupakan kerinduan dari Allah untuk kita. Ayat 20 ini jelas dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Fir'aun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu punya inisiatif.
untuk saudara dan saya ini berdoa kepada dia. Jadi kalau saudara ini datang kepada Tuhan untuk berdoa, nek cuma ada butuhnya, itu salah. Kenapa? Karena sebetulnya untuk berdoa Tuhan yang kepingin. Tadi seperti saya katakan, berdoa itu merupakan hubungan intim, hubungan yang dekat, di mana itu saling menyenangkan. Jadi rupa-rupanya Tuhan itu kepingin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Melalui ayat ini Tuhan mengatakan kepada Musa, ngomong sama Firaun, biarkan umatku itu pergi untuk beribadah di padang gurun, ya, untuk beribadah. Saudara, kita menyadari tidak bahwa Tuhan itu menanti-nantikan kita untuk ngomong-ngomong, untuk ngobrol. Tapi seringkali kita ini tidak memberikan waktu kepada Tuhan untuk ngobrol. Ya. Seringkali kita ini ngomong sendiri. Kalau saudara berdoa bawa list kebutuhan saudara, saya cuma mau gambarkan seperti ini. Saudara jadi suami, ya, dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Istri saudara cuma datang, nek butuh duit. Saya tak tanya sama salah satu suami yang istrinya nggak ada. Kalau istrinya ada, apa dijawab sih? Kapur. Kira-kira ya, kira-kira kalau ada istri, ini nggak ada istrinya. Jadi cuma dijawab. Ya, datang cuma hidup Pak. Ini supaya bayar bocah sekolah, ini lagi semene, ini perusahaannya datanya mau online segini, ini yang ini untuk ini arisannya segini, terus kira-kira berapa? Kayak ini, soalnya dia takut diundang kira rohani ya saudara. Yang baru datang data tanya. Saya tanya diri saya saja. Biar apa namanya adil, ya kan? Nek saya punya istri kayak ini saudara, tak setrap. Orang tak kayak diterung sasi. Wah, sadisme Pak. Loh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita ini butuh satu hubungan yang indah, hubungan yang manis. Jangan-jangan nanti ada suami-suami yang mengatakan, ada uang abang saya, tidak ada uang abang di. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu rindu, Tuhan itu kepingin mendengarkan saudara, bukan hanya sekedar menyodorkan list, bukan hanya sekedar kita datang dengan berbagai macam keluhan-keluhan kita, bukan hanya sekedar Tuhan itu butuh tentang sakit hati saudara, bukan saudara, tapi Tuhan itu juga kepingin satu hari kita mengatakan, oh Tuhan engkau baik, walaupun keadaan saudara tidak baik, ya kan? Tuhan engkau luar biasa, walaupun keadaan saudara biasa-biasa saja. Tuhan kepingin seperti ayah-ayah atau suami-suami kepingin juga istrinya dengan aduh ngandeng bawa dinaiki Pak, walaupun waktu itu tidak kasih duit atau tanggal tua. Suami-suami juga kepingin seperti itu saudaraku. Tuhan juga kepingin seperti itu, ya. Tuhan kepingin kita ini ada waktu di mana walaupun mulut tidak berucap, tapi hati ini penuh dengan pengucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya, Tuhan baik. Tuhan mau disukakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kerinduan hati Allah. Tuhan punya kerinduan untuk dekat dengan kita. Tuhan punya kerinduan untuk intim dengan kita, dengan saudara dan saya. Ketika itu terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan berdiri sebagaimana Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikap terhadap engkau
terhadap pegawai-pegawaimu, terhadap rakyatmu dan rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah mulai terjalin manis, terjalin indah, Dia akan berdiri menjadi perisai kita. Ketika ada orang-orang yang menghalang-halangi hubungan kita dengan Tuhan, maka akan ada konsekuensinya, akan ada kutuknya, atau akan ada pembalasannya. Makanya terhadap Abraham, Bapak Ibu Saudara, terhadap Abraham Tuhan itu betul-betul mengcover. Dia mengatakan seperti ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ketika kita ini dengan Tuhan memang benar-benar memiliki satu hubungan yang intim, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan berdiri di hadapan kita. Ada orang yang menghalang-halangi ibadah kita, ada orang-orang yang menghalang-halangi hubungan kita dengan Tuhan, pasti akan disikat. Ya, luar biasanya seperti ini, saudara. Kita aman. Kita aman di dalam lindungan Allah. Beberapa hari yang lalu saya dapat dari Facebook, ada satu anak binaan yang dulu di satu kota yang pernah bersama-sama di dalam pelayanan. Tiba-tiba teman dekat saya mengupload, selamat jalan adikku, sahabatku, ya, kita akan bertemu di rumah Tuhan. Loh, ini lah mati. Berarti meninggal ini orang ini. Padahal masih muda, saudara masih muda sekali. Saya coba tidak cari tahu, ya, karena kalau cari tahu nanti malah ngerti kebablasan. Cuma ya sudah saya biarkan. Nah, kemudian saya ngomong-ngomong sama istri, si Anu sebelum meninggal. Oh iya. Nah, istri saya cari tahu, kemudian dapat dari salah satu teman sepelayanan yang dulu pernah bareng-bareng. Dia katakan, iya, bahkan satu gereja ini sudah dirapit semuanya, berapa positif, berapa ini dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ngomong sama istri saya, kita tidak tahu virus itu di mana, kita juga tidak tahu. Ya, kadang-kadang seliwer-seliwer di depan kita juga tidak tahu. Walaupun kita itu sudah pakai masker, pakai hand sanitizer, saudaraku, sudah pakai facelift, apa itu? Ya itu. Kita juga tidak tahu, ya kan? Saya ngomong sama istri saya, apalagi wong sudah buka toko, buka warung, sing bolak-balik terima duit, ya kan? Itu paling rentan untuk tertular, terinfeksi. Tapi saya ngomong, tapi kalau kita ada di dalam lindungan Allah, ya, kita ada di dalam lindungan Allah. Dikatakan apa, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91, ya, sakit penyakit tidak akan mendekat kepada kita. Walaupun 1000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, kita hanya menontonnya saja. Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa seperti ini beda dengan masa perang. Masa perang musuh kita, lah kayak ngumpetin kono, kita bisa menghindar. Tapi kalau yang namanya virus seperti ini, saudara mau ngumpet di mana? Tidak ada tempat aman. Hanya dalam lindungan Allah kita aman. Hanya di dalam lindungan Tuhan kita ini aman. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang akan mengganggu, Tuhan yang akan bertahan. Tuhan yang akan berdiri di hadapan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 22 ini lebih lagi dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikap.
supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlindungan penjagaan Tuhan itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita 24 jam. Selama kita hidup, kita ada di dalam lingkungan. Goshen kita akan ada perlindungan di sana. Saudara, dari grup kemarin kan ada itu di tetangga saya agak belakang sana itu kan tutup 3 hari itu. Ya, itu kan dekat sekali ya, apalagi ini Buati ini dekat banget lagi. Ya. Tetapi ingat, Goshen kita, tempat di mana kita ada, tempat di mana kita tinggal, itu ada covering Allah. Maka jasmani kita tidak lihat, tapi Shekinah, kemuliaan Tuhan itu melingkupi, sehingga kita aman bersama dan tidak akan pernah dijangkau oleh yang namanya virus. Kecuali kalau memang kita buka intip-intip. Nah, itu ceritanya beda lagi Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ceritanya beda lagi, dan saya tidak mau bicara tentang itu karena itu tidak dalam konteks kita. Konteks kita konteks berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat 23 lebih lagi dikatakan, tetapi sebab aku akan mengadakan perbedaan. Ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, memiliki kebiasaan berdoa, berkomunikasi dekat dengan Tuhan, akan dibedakan. Ya. Akan dibedakan dengan yang lain-lain. Akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa ayat di sana, tapi saya tidak ambil ya. Salah satunya di Maleakhi juga ada tentang perbedaan orang yang beribadah dengan Tuhan dan orang yang tidak beribadah dengan Tuhan. Contohnya Yusuf. Yusuf ini memiliki satu hubungan yang erat, satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 39 ayat 3 dan ayat 23, nanti saudara baca sendiri di rumah. Di situ dikatakan Tuhan membuat apa yang dikerjakan Yusuf senantiasa berhasil. Jadi kalau ada orang yang ada di dalam Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya. Saudara mungkin ya cuma main-main, bikin apem gitu ya. Karena saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu Tuhan buat berhasil. Mungkin saudara belum pernah dengar toh apem mendunia. Apem yang mendunia. Nah, kalau saudara mau coba ya silahkan, cobalah bikin apem gitu. Terus kemudian sudah online kan, itu bisa loh jadi apem yang mendunia. Mana mau apem, mau gur apem. Saudara yang dikasih itu, jangan sembarangan. Kalau tangan Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa memberkati apa saja, Tuhan itu bisa menjadikan apa saja, ya, untuk menjadi luar biasa. Kalau kita memang benar-benar ada di dalam Tuhan. Nah, saya lihat jam dulu, walaupun tadi Pak Gembala sudah mengatakan, Pak, ini biasa saja, nanti 2 jam juga tidak apa-apa. Tapi aku kesal. Kenapa? Saya bilang tadi, wis biasa enak Pak, khotbah di lodo. Khotbah suwe-suwe kesel. Ya, tapi tidak apa-apa. Hari ini saya ketemu Gary, saya senang sekali. Ya, oke. Ternyata masih panjang waktunya. Khotbah wis menghentak. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf ini selalu berhasil. Apa yang dikerjakan selalu, di mana saja dia selalu berhasil. Loh, kok namanya penjara? Penjara itu bisa buat apa sih di dalam penjara? Hubungan dengan luar terputus, tidak ada koneksi. Ya.
tidak ada apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang dikerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Tuhan buat segala sesuatu itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita ini bersikap di dalam berdoa atau dalam doa-doa kita, supaya benar-benar Tuhan itu berfungsi di fungsinya atau bekerja di bagiannya. Ini yang jadi penting. Kenapa? Karena ternyata tidak semua tata cara doa itu berkenan di hati Tuhan. Contoh yang sederhana, ketika orang-orang Farisi, mereka melakukan tata cara ibadah, mereka melakukan berbagai macam aturan-aturan ibadah, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan tuh. Tuhan tidak disukakan. Bahkan Tuhan disukakan oleh orang-orang yang kelihatannya tidak rohani, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi justru Tuhan disukakan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari Paulus, kita belajar dari Paulus. Paulus ini bukan orang yang secara secara pelayanan seperti rasul-rasul yang lain. Petrus sekali khotbah 3.000 orang. Paulus itu ya karena sudah ditulis di dalam Alkitab jadi luar biasa, saudara. Tapi kalau misalnya Paulus yang sekarang ini kayaknya itu nggak buat apa-apa. Yang membuat itu orang-orang lain, seperti Timotius. Timotius ini lebih berhasil dari Paulus. Kenapa? Karena jemaatnya lebih banyak, saudara. Ternyata Paulus ini tidak punya jemaat. Dia tidak baptis satu-satu ya Pak ya. Siapa yang dibaptis Paulus? Kayaknya cuma Gaius dan beberapa saja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau ada pendeta sekarang mau naik Paulus ini gagal. Ini pendeta gagal. Pelayanannya cuma mirawiri toh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam pelayanan Paulus ini dicatat di dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, dan dia memuridkan banyak orang. Dia memuridkan orang-orang luar biasa. Bahkan satu budak yang namanya Onesimus pun, yang mungkin tidak dilirik oleh orang-orang lain. Budak apa sih istimewanya? Tapi Paulus berani bayar harga untuk satu orang budak. Paulus berani bayar harga. Dia katakan kepada Filemon, terima dia seperti engkau menerima aku. Kalau dia pernah berhutang, tanggungkan itu kepadaku, maka aku yang akan bayar. Saudara, gitu Paulus itu. Loh betul, saudara. Paulus itu tidak punya apa-apa. Dia ngomong kok, bagiku ada makanan, ada pakaian, cukup. Artinya Paulus tidak pernah berpikir tentang kereta emas. Paulus tidak pernah berpikir tentang jubah. Paulus tidak pernah berpikir tentang yang lain-lain. Paulus hanya berpikir, ada hari ini saya makan, selesai. Ada hari ini saya pakai, selesai. Cukup. Kalau orang-orang yang lain mungkin ukurannya ukuran dunia. Jemaat Biro. Wah, 100 aku 200. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, siapakah Paulus? Siapakah Apolos? Cuma rekan-rekan kerjanya Allah. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi kehidupan. Mau ditanam seberapa banyak, mau disiram seberapa basah, kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan, tidak akan pernah ada buah-buah. Jadi di situ kita akan bisa belajar dari apa yang Paulus kerjakan, apa yang Paulus lakukan. Dan dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hari ini aku hidup, itu karena kamu. Supaya oleh karena iman, nanti baca sendiri di rumah ya.
21 sampai 25. Supaya oleh karena iman Kristus dimuliakan. Saya dikasih oleh Tuhan. Who I am? Siapa saya? Siapa Pak? Ya, bukan siapa-siapa. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau kita ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan. Kita cuma tinggal jalan. Kacung dan enduk itu walaupun kerja 24 jam pun tidak hidupnya, saudara. Ya, 25 kacungku Edi itu luar biasa. Oh, dengan bejar ganteng, tidak ada kok. Juragan yang ngomong gitu tidak ada, saudara. Kacungnya sini salah kok. Iya, kerja salah, mangan salah, mangan ya salah. Mangan akeh donek keng geragas, ora mangan donek kita melinting, saudara. Yaitu memang hamba. Budak itu yang menghukumi. Kalau ada budak loro atinan, ada budak gampang kecewa, gampang tersinggung, saudara kasih nama sendiri deh. Ya. Tapi kalau kita menyadari seperti Paulus, dia menyadari bagiku hidup adalah Kristus, mati untuk. Kok Paulus bisa ngomong mati untuk apa ya, saudara? Karena dia tahu budak itu kerja sepanjang hidupnya. Bagi seorang budak mati itu selesai, istirahat. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki haknya sendiri. Budak itu sudah dibeli lunas, harganya sudah dibeli lunas. Makanya isinya cuma kerja baru kerja. Ya. Kalau ada budak sidik-sidik ngelundase, aduh, ndoro mumet. Lah terus piye? Ngasuh. Didol karo ndorone. Bawa ke pasar budak. Diskon. Diskon. Jual saudaraku. Ya. Budak tidak ada hak. Didelok iso-iso tayal-tayal, kerja tendang. Enak banget. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Paulus bisa ngomong seperti itu. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku yang aku tahu, aku cuma bekerja dan bekerja. Selesai. Bekerja dan bekerja. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, seringkali kita di hadapan Tuhan, kita hanya memposisikan diri sebagai anak. Tapi kita lupa, di bagian-bagian lain, kita ini juga sebagai hamba. Makanya dikatakan di samping berdoa, kita itu juga ada ibadah. Ibadah itu berbakti, kebaktian. Berbakti itu menyukakan hati tuannya, menyukakan hati suaminya, menyukakan hati bapaknya lebih dari dirinya sendiri. Menyukakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Saya seringkali dan saya akan berkata seperti ini terus. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat. Tanda-tanda zaman ini berjalan begitu cepat. Saudara tidak usah mikir yang lain-lain. Kemarin hari Minggu kemarin kita baru di sana makan bakmi goreng sama makan badak sama makan sop. Ya kan? Ini kita sudah ketemu lagi di sini. Saya tidak tahu kita mau makan apa hari ini. Biasa sudah disediakan di sebelah kita ini MIT sudah. BBB. Saya diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mau ngomong itunya sekarang. Saya mau ngomong begini. Wah, ini begitu cepat, tidak terasa. Ya. Kemarin kita baru ada di sana. Tadi pagi saya ngomong sama istri saya, kok cepat banget minggu ya. Rasanya kok sudah begitu minggu lagi. Rasanya begitu cepat. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi esok, apa yang terjadi nanti. Saya ini berulang-ulang dikagetkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba si A meninggal, tiba-tiba si B meninggal, tiba-tiba seperti ini,
tiba-tiba seperti itu. Yang jadi masalah siap enggak kita? Lupa tadi baru saya ngomong kalau dalam lindungan Allah betul, saudara. Tapi waktu ini berjalan bergulir terus. Ya, pertanyaannya apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah doa-doa kita ini doa-doa list tadi? Apakah doa-doa kita itu hanya doa-doa keluhan, doa-doa laporan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah berdoa seperti Paulus berdoa. Adapun hidupku ini bukan yang kurang, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kalau aku hidup oleh karena iman kepada anak Allah. Artinya iman kepada anak Allah itu bukan mengimani mobil, bukan mengimani ini rumah, bukan mengimani harta benda, saudaraku. Tetapi iman itu adalah melakukan firman Allah dan mempercayainya dengan segenap hati. Lakukan. Yang sering kali kita tidak lakukan, saudara. Ketika kita berdoa, kita bertanya, Tuhan, apa maumu untuk aku? Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau hari ini? Hari ini aku harus ngapain? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seringkali doa-doa kita cuma seperti tadi. Berkati Tuhan RBC luar biasa, pakai Tuhan luar biasa. Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan melalui RBC? Pertanyaannya itu, Tuhan bisa lakukan besar, Tuhan bisa buat gereja ini luar biasa. Tetapi kalau saudara cuma jadi penonton, saudara akan ada kejuang, saudara tidak jadi dalam. Ketika Tuhan, waktu Tuhan dinyatakan, Tuhan hadir, kita tidak terdapat nama kita ada di sana. Tanya, Tuhan, apa yang akan aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena Tuhan sudah melengkapi saudara. Tuhan itu sudah mempersiapkan saudara. Saudara dan saya ada di tempat ini. Saudara dan saya terlibat di tempat ini. Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana yang harus kita lakukan. Tuhan punya rencana yang harus kita buat. Tuhan punya rencana yang harus kita kerjakan. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14. Yohanes mulai ayat 16 saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sudah memperlengkapi kita, saudara dan saya. Jadi kalau saudara saat ini merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa di tempat ini, saya ini bukan apa-apa di RBC, saudara salah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan saudara. Ya? Tuhan sudah menetapkan saudara ada di tempat ini. Saudara bukan kebetulan. Saya percaya saudara tidak hanya sekedar melihat Pak Yer. Oh Pak Yer itu baik, pelayanannya baik, ya wis tak nikono wae. Saya percaya bukan itu. Kenapa? Karena firman Allah ngomongnya tidak ada satu orang pun bisa datang kepadaku jikalau bukan karena Roh Allah yang menariknya. Ada banyak orang di luar sana yang kenal dengan Pak Yen, tapi Yonasen taruh Pak Yen.
Betul enggak saudaraku? Iya kan? Jadi kalau kita ini ada di tempat ini, saya ada di tempat ini, karena saya tahu Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang menaruh, dan Tuhan bukan hanya menaruh untuk memenuhi tempat ini, tapi Tuhan mau jadi rekan kerja saudara. Tuhan mau bersama-sama dengan saudara. Mungkin saudara saat itu, aku bisa apa? Aku cuma bisanya angkat-angkat kursi, Pak. Ya itu bagus kok. Kalau tidak ada yang ngangkati kursi, sopo sih mengangkat apa, Pak? Ya kok ngangkat diri. Tidak bisa. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ya, saudara jangan berpikir ambil bagian itu hanya karena duit. Oh, apa ya sih kurang ya Pak Ian? Waduh, dasarnya Pak Ian kok kurang apa ya? Kok tidak sih? Puji Tuhan kalau itu memang saudara bisa lakukan, kenapa enggak? Gitu kan? Tapi ada yang lain yang memang betul-betul itu menjadi bagian kita, bagian saudara dan saya. Apa? Aku misalnya cuma ngomong karena bengak-bengok ini gemar-gemar sih. Ya wis itu bagian saya. Saya cuma ngomong dan teriak-teriak aja di sini. Ya kan saudaraku. Ada bagian saudara yang bisa nyanyi, ada bagian saudara yang bisa main musik, ada yang bagian saudara bisa berdoa di sini. Makanya kalau hari Kamis diajak berdoa. Amin. Sudah datang belum? Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak Edi Wera, saya ada tugas Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan? Lah saya nggak tahu, Pak, tanya sama gembala. Kira-kira apa yang saya bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu? Karena Tuhan yang sudah menetapkan engkau ada di dalam aku di dalam kamu, aku akan memberikan penolong supaya kamu bisa melakukan. Waktunya sudah singkat. Jangan sampai nanti ada pertemuan di udara, ada pesta di udara yang luar biasa. Kita tidak didapati di sana. Karena kita jadi penonton. Kita tidak ikut dalam pesta anak domba. Nah, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, pelajaran yang kita bisa ambil melalui berdoa, ya, itu sederhana. Dari dulu itu Tuhan mengajarkan doa Bapak kami, ya kan? Doa Bapak kami itu doa yang sangat sederhana. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga, jadilah kehendak. Saudara yang dikasih Tuhan, wala ya Bu ya. Tapi yang saya mau ajarkan seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan hanya dengan ucapan kita memuliakan nama Tuhan, tetapi melalui setiap kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu sudah dibeli lunas harganya? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita memuliakan nama Tuhan itu melalui apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam hidup kita. Itu doa Bapak kami. Doa Bapak kami yang setiap hari kita lafalkan, kita doakan. Tapi itu harus diamalkan, harus dilakukan, harus dikerjakan, supaya benar-benar kerajaan Allah itu terjadi atas muka bumi. Kerajaan Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Hadirkan kerajaan Allah. Roma pasal yang ke-14. Bukan berbicara tentang makanan minuman, tetapi berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melalui mimbar pagi hari ini saya ingatkan kepada saudara, berdoalah kepada Allah, cari apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Kalau saudara belum tahu, tanya sama Pak Gembala, Pak, bagian saya
Ya puji Tuhan. Kalau saudara disuruh apapun yang menjadi bagian saudara, lakukan dengan setia. Perlindungan Allah, pribadi Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bantu berdiri, kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur supaya tangan kemurahan Tuhan, tangan kasih Allah itu tetap ada di dalam kehidupan. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami belajar tentang berdoa kepada Tuhan. Kami tahu berdoa kepada Tuhan adalah merupakan sarana kami berhubungan dengan Engkau, sarana kami beribadah, berbakti untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Engkau yang memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang menolong kami untuk kami ngerti, untuk kami tahu apa yang kami harus buat kerjakan di dalam kehidupan kami melalui jemaat RBC di tempat ini. Berkati Pastor Yeri yang memimpin jemaat di tempat ini, berkati pengurus yang ada, berkati jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyenangkan hati-Mu, Engkau yang menarik jiwa-jiwa datang. Amin. Dan Engkau akan mengadakan perbedaan yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan dan yang tidak berdoa kepada Tuhan. Akan ada perbedaan, akan ada perlindungan di Goshen kami, di rumah kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau akan lindungi. Kami mengucap syukur Bapa. Engkaulah pembela kami, Engkaulah perisai kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam perjalanan kehidupan kami ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau senantiasa berbicara, menyingkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Yesus yang kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita siapkan hidup dan keberadaan diri kita pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan pada pagi ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang Engkau kasihi, supaya apa yang kami akan terima dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, sungguh-sungguh hidup kami, iman kami dipersekutukan dengan Tuhan, sehingga Kristus ada dalam kehidupan kami dan kami ada dalam kehidupan Kristus. Kami manunggal di dalamnya, sehingga kami belum menikmati keintiman, kedekatan yang sungguh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk petugas perjamuan bisa menyiapkan cawan, bisa bawa ke depan. Silakan Pak Gus. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambil, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan nanti petugas terjemahan akan mengambil, membagikan kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu silakan mengambil dan Pak Presiden bisa langsung. Telah mati